Satu perikop, satu hari. 1 Korintus pasal 14 ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab, jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian, mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu, karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau kamu bernubuat, lalu masuklah orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan ini kembali lagi Paulus membahas mengenai karunia roh. Dan saya mengajak kita untuk berfokus pada ayat yang ke-20. Paulus berkata, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Ada satu metafora yang digunakan oleh Paulus dalam bagian firman Tuhan ini, yaitu anak-anak. Nah, apa sebenarnya maksud Paulus ketika dia menyebut janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiran. Nah, ini adalah salah satu bagian yang kadang sulit untuk ditafsirkan. Nah, untuk mengerti akan hal ini kita perlu melihat latar belakang atau konteks daripada ayat ini. Seperti kita sudah melihat dan membaca pada pasal-pasal sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa di jemaat di Korintus, jemaat ini adalah jemaat yang kaya akan karunia rohani. Tetapi meskipun jemaat ini adalah jemaat yang kaya akan karunia rohani, ada satu sikap mementingkan diri sendiri pada diri mereka. Mereka tidak peduli dengan orang lain. Sentralnya yaitu diri mereka sendiri. Mereka suka dipuji oleh orang lain. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita berbicara mengenai pementingan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain, sentralnya itu pada diri sendiri, suka menerima pujian dan lain sebagainya. Bukankah ini adalah sifat-sifat yang ada pada anak-anak? Nah, jadi dalam hal ini kita bisa mengerti ketika Paulus mengatakan janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Paulus mau menyampaikan kepada mereka bahwa jangan kamu mementingkan diri sendiri.
Jangan kamu jadikan setiap karunia rohani itu sentralnya pada dirimu. Karena sentralnya itu haruslah kepada Kristus. Sentralnya itu haruslah untuk membangun tubuh Kristus, bukan untuk diri sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, jemaat di Korintus, mereka ketika datang beribadah kepada Tuhan, yang mereka pentingkan itu bukan Kristus. Tetapi yang mereka pentingkan itu adalah diri mereka sendiri. Bagaimana mereka dipuaskan di dalam ibadah yang dilakukan, bagaimana mereka akan dipuji dengan karunia-karunia yang mereka miliki. Sehingga Paulus mengingatkan mereka dalam bagian firman Tuhan ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya saya dan saudara, ketika kita telah diberikan karunia oleh Allah, lagi-lagi Paulus menekankan berkali-kali tentang hal ini. Mari kita menggunakan setiap karunia kita itu bukan untuk diri sendiri. Sentralnya bukan pada diri sendiri, tetapi sentralnya itu adalah Kristus. Saudaraku, ini pembacaan firman Tuhan untuk kita. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita untuk terus semakin hari bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Amin.